Sini kita menggunakan satu buah RB ya, satu smartphone, seperangkat laptop, kemudian dua buah kabel yang sudah dirakit strike ya, tipe strike TV. Mari kita mulai konfigurasi membangun jaringan menggunakan menu hotspot agar pengguna login dengan memasukin user dan password. Kita mulai. Langkah pertama, setelah alat kita pasang ya, di sini saya ceritakan bahwa koneksi internet kabel dari ONT atau modemnya saya colok ke port nomor 1 pada RB tersebut. Kemudian laptop saya terhubung melalui port nomor 2 pada RB tersebut. Kita akses dengan membuka Winbox. Kita refresh dulu ya. Ini dianya, kita klik MAC address, kemudian klik connect. Sebaiknya jika ingin melakukan konfigurasi dari awal, kita boleh lakukan reset ya. Klik sistem, kemudian reset konfigurasi. Di sini saya checklist 2 ini. Kemudian klik reset konfigurasi dan kita akan restart alat tersebut, RB tersebut. Kita tunggu sampai dia terputus, kemudian terkoneksi kembali. Kita tunggu saja beberapa saat. Nah, itu dianya, dia kembali ke login ya. Kita tunggu berapa detik. Oke. Misalnya terasa lama, kita boleh klik cancel dan kita lakukan di sini namanya dengan mengklik tombol refresh tadi. Nah, ini kita artinya sudah terdeteksi dengan router nekrotik yang akan kita konfigurasi. Nah, di sini dijelaskan dan cukup jelas bahwa versinya yang 6.43 ya. Kemudian di sini RB941 2ND. Kita klik connect. Nah, di sini langkah awal yang dilakukan yaitu dengan memberikan identitas. Identitas yaitu pada sistem, kemudian identity. Bikin aja di sini RB1 apply. Oke. Kemudian dia sudah berubah ya menjadi RB1. Setelah itu kita berikan identitas pada interface biar mempermudah kita melihat antar port ini terkoneksinya kemana. Ini hanya identitas ya. Mungkin sini saya tambahkan Ether 1 ini untuk ke internet, saya bikin inet ya. Ether 2 ini saya buat namanya laptop, akan saya hubungkan ke laptop saya saja. Nah, kemudian WLAN ini kita aktifkan saja ya. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan setting IP address. Nah, IP address ini ada 2 di sini. Tenisnya ada beberapa macam tenis sih, cuman yang sering ada itu menggunakan DHCP client dan IP address diinput secara manual. Di sini kita akan menggunakan IP DHCP client yang mana kita nanti mendapatkan IP-nya dari ONT atau modem yang ada yang tersalur ke Ether 1. DHCP client, tekan tanda tambah ini. Kita arahkan interface-nya ke Ether 1. Artinya bahwa kita meminta dari Ether 1. Di apply dulu, pastikan di sini statusnya ditemukan ya. Oke, bond sudah ditemukan. Oke. Nah, kita dapat IP DHCP client dari ONT atau modem tadi yaitu 1.17/24
ya, dengan gateway 1.1 ya. Apply ya. Oke. Saat kita mengisi DHCP client, untuk routers itu biasanya otomatis ya. Setelah DHCP client, kita klik IP, kita klik DNS. DNS cukup kita allow, kemudian apply, lalu OK. Nah, setelah itu kita tes apakah router kita sudah terkoneksi internet dengan mengklik new terminal. Kita coba ping ke Google ya. Nah, jika lo ada status seperti ini ya, artinya router ini sudah terkoneksi internet, tapi laptop kita belum ya, kita masih set routernya. Nah, kemudian kita masuk ke setting IP address. Nah, ini didapat dari settingan DHCP tadi, karena ada berstatus D ya, D ini dynamic kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat ya, oke, dynamic ya. Nah, kita tambahkan IP address untuk Ether 2 atau yang laptop kita dan wireless LAN-nya tadi, WLAN-nya tadi, wireless-nya. Sini kita buat dulu untuk Ether 2. Kita pakai 192.168.2.1 garis miring 30. Artinya yang terhubung cukup 2, router dan laptop saya. Ini kalau kita menggunakan kabel ya, ini artinya kalau kita menggunakan kabel aja. Ini kita contohkan saja menggunakan kabel. Artinya ini nggak kita bikinkan hotspot, karena tidak kita bangun hotspot di IP tersebut, karena kita hanya dua IP aja yang terdeteksi. Bisa kita lihat di sini, kita letakkan mouse kita akan tampil biasanya di sini. Kita apply dulu ya. Biasanya tampil di sini ya. Oh enggak, kayak aja dulu. Kita letakkan di sini, mau enggak? Biasanya enggak tampil nih berapa ininya. Kita abaikan saja. Kita lanjut berikutnya, langsung IP untuk membangun jaringan terkoneksi dengan autentifikasi tadi ya. Ada user dan passwordnya nanti. Hotspot ya, di menu hotspot nanti kita bangun. Di sini kita buat IP-nya mungkin berapa ini? 2 berapa nih? Begini aja, 5.5.5.5 garis miring 24 aja dah. Play. Oke. Nah, jadi di sini ini sumber internetnya dari sini menggunakan DHCP client. Ini nanti kita hubungkan ke laptop kita ya. Laptop saya yang hidup sekarang ini agar bisa berinternetan. Yang ini nanti untuk wireless yang terdeteksi. Nah, kemudian kita lanjut dengan men-setting hotspot. Ya, kita langsung ke hotspot dan DHCP server. Oke. Kita setting dulu DHCP server. Ini kita arahkan ke, jadi DHCP server, nanti tekan DHCP setup. Ini arahkan dulu ke laptop ya, agar laptop saya mendapatkan IP otomatis. Oke. Nah, kemudian kita membangun hotspot. IP hotspot, kemudian hotspot setup. Ini kita next ya, karena di sini kita akan membangun di sini. Nah, kita terputus. Nanti kita sambung ulang lagi. Oke, next ya. Next lagi di sini. Next lagi. Ini di next saja. Di next saja. Di next saja. Nah, di sini boleh kita buat DNS name-nya. Di sini saya mencoba DNS name-nya belajar ID misalnya. Belajar ID. Belajar oke aja.
Next, invalid DNS name-nya, ya. Nah, biasanya kalau invalid itu terjadi, ya. Coba kita ulang dulu ya. Oke. Ini dipilih none. Misalnya saya buat di sini wifi, ganti dah wifi oke. Nah, tadi saya terbuat koma ya, bukan titik di saat membuat domain wifi tadi. Nah, sukses. Nah, setelah server kita bangun, ya, ini server yang kita bangun tadi namanya hotspot port 1, interface-nya nanti di WLAN, ya, WLAN. Nah, ini nggak apa-apa kita buat 0 aja. Setelah ini kita buat, kita coba langsung saja ke user profile. Ya. User profile, kita buatkan profil misalnya untuk siswa. Ini aja, profil siswa. Mungkin kita kasih 1 MB gitu ya. Bandwidth 1 MB. Ya, kita share profil ini sebanyak 10 orang. Mungkin di sini 1 M, uploadnya 1 M juga, downloadnya. Kita apply, kita oke. Nah, setelah profil kita buat, baru kita masuk ke namanya server profil, ya. Nah, di server profil ini di sini kita bisa mengatur, mungkin ada template hotspot yang lain yang akan kita masukin, nanti kita bisa atur tampil di sini dianya. Tapi kita upload dulu ya. Nah, di sini kita perlu atur adalah saat loginnya. Ini kita matikan saja. Trialnya kita hidupkan, mungkin kita kasih mereka yang ingin gratisan, kita kasih 5 menit. Ya. Kita kasih default aja. Ya, biar kencang kasih yang default tadi kan. Kalau yang kita pilihkan profil siswa dia nanti 1 MB. Kalau ini kan enggak. Jadi apply, oke. Nah, kemudian setelah itu baru kita buatkan user. Nah, user ini kita buatkan, nanti kita arahkan ke server, ke profil siswa. Kita arahkan siswa. Ini biar kelihatan passwordnya, diklik aja yang ini. Nah, kita arahkan dia ke al dulu ya. Nanti profilnya baru kita pilih ke profil siswa. Nah, kita apply, kita oke kan. Oke. Nah, ini sudah bisa kita uji coba ya. Tapi sebelum kita uji coba, kita lakukan setting yang berikutnya, itu pada menu wireless. Nah, wireless sudah kita aktifkan ya. Saya ulang ya, kita klik wifi interface-nya ini, kita klik 2 kali. Nanti pada wireless menu tab wireless, kita klik pilih access point bridge. Karena kita akan memberikan akses point, jadi kita menjadi pemberi. Nah, ini kita ganti jadi misalnya wifi Anda. Yang lainnya aja kita, karena kita tidak menggunakan security profile ya, karena kita hotspot ya. Jadi biarkan dia login menggunakan user dan password yang sudah dibuat. Biarkan aja dulu yang lainnya default. Untuk tahap pembelajaran biarkan saja. Ini kita apply, kita oke kan. Nah, kita tes atau kita uji jaringan yang kita buat ini ya. Tes atau kita uji jaringan yang kita buat ini ya. Kita koneksi ke ini kita matikan dulu ya wifi-nya. Kita pakai kabel dulu. Kita lihat kita dapat IP berapa. Nah, saya mendapatkan IP 2.2. Yang router tadi dia mempunyai IP ya. Router 1 dia mempunyai IP address pada
Ether 2-nya itu 2.1. Jadi cuma 30 berarti artinya cuma 2 yang terkoneksi. Bisakah kita internet? Kita tes. Nah, kita tes ya. Google. Nah, ini pasti belum bisa terkoneksi internet. Kenapa? Karena kita belum melakukan setting firewall NAT. Nah, ini dia. Ya, IP firewall NAT. Nah, ini tujuannya akan memberikan akses internet kepada klien yang ada di bawahnya. Tambahkan chainnya SFC NAT 6 TCP. Ini kita pilih sumber internetnya ada di Ether 1. Actionnya must square. Apply. Oke. Kita tes. Di reload aja. Nah, internetnya menyala. Di sini tidak ada login sekalian. Kenapa? Karena ini terhubung dengan kabel. Nah, sekarang kita pindahkan. Ini kita putus ya. Yes. Kita disable ya. Nah, kita login menggunakan apa namanya? WiFi yang kita buat tadi. WiFi Anda. Connect. Oke. Kita pakai mungkin salah satu di sini. Ketik Google lah ya. Nah, coba kita reload. Kita pakai ini ya, otomatis kali. Coba google.com. Nah, di sini dia mengatakan Anda harus masuk ke dalam jaring ini sebelum Anda masuk internet. Kita klik. Kita tunggu. Ya. Nih, oke. Nah, di sini kita harus memasukkan user yang diberikan ke kita tadi, yaitu siswa, dan passwordnya siswa. Baru kita oke. Nah, kalau kita ingin gratisan, kita bisa klik di sini, tapi cuma 5 menit. Nah, jadi kita coba yang gratisan ya. Oke, paham. Oke, coba kita cari. Ini kita nonton YouTube ya. Tuh. Oke. Kita menonton YouTube di sini. Baiklah, sampai 5 mencoba menit ya. Melakukan instalasi atau melakukan Sampai 5 menit kelamaan, nggak apa-apa lah. Honda Beat cuma 10.000, Toyota Agya cuma 10.000. Jangan lewatin ya, tanggal 9 Oktober, jam setengah 9 dan jam 9 malam. IP address ataupun nama yang kita buat tadi. YT. Oke. Apa tadi namanya? Lupa saya. YT Anda. Coba kita lihat dulu. Saya lupa tadi apa yang saya buat. Sini dulu. IP hotspot DNS. Oh, YT oke. Coba kita tes. IP titik oke. Seharusnya masuk ini. Kalau enggak tuh IP address-nya 5.5.5.1. Nah, ini statusnya. Kita logout dulu. Kita login lagi menggunakan user siswa. Oke. Nah, ini statusnya ya. Statusnya kita ya, statusnya. Nah, ini artinya jaringan menggunakan metode hotspot ini sudah berhasil kita buat. Ya, ini hostnya, ini yang aktif.
ya, usernya siswa. Jadi jaringan hotspot sudah bisa kita gunakan, tinggal kita perluas, ya, tinggal kita perluas. Ini dia cuma dapat 1 MB, ya, nggak boleh lebih ini, ya. Nanti kalau misalnya ada lagi masuk 1 orang lagi, ya udah dibagi. Nah, ini trafiknya tetap seperti itu. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya bagaimana cara membangun jaringan menggunakan menu hotspot pada Mikrotik agar nanti user yang login menggunakan WiFi dia terkoneksi tapi wajib login, ya. Nggak login bisa juga, nanti ini ada pengaturan selanjutnya. Misalnya ini nomor ini, pokoknya yang handphone ini intinya nggak pakai login langsung koneksi bisa. Itu nanti di pengaturan selanjutnya. Sekian saja dari saya video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Terima kasih.